Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprilia Eka Putri dengan NPM 21411167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem dan sistem informasi. Yang pertama, konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan perintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Dan menurut John Finnes, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas, atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud untuk menata jaringan komunikasi yang penting, proses akan transaksi tertentu, dapat membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern, dan dapat menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, alat pengolah sistem informasi itu ada 3. Yang pertama, data, kedua proses, dan yang ketiga informasi. Di dalam alat pengolah sistem informasi melibatkan beberapa hal, di antaranya ada otak manusia yang berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh inderanya, dan yang kedua manual yang berawal sejak zaman primitif atau manusia telah menggunakan alat bantu manual seperti menulis menggunakan batu, dan yang ketiga ada mekanik, contohnya mesin ketik, dan keempat ada elektrik, yaitu telegraf, dan yang terakhir ada elektronik, yang merupakan pengembangan antara peralatan elektrik dengan kebutuhan secara lebih efisien dan efektif. Contohnya adalah komputer. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi, yang terdiri atas beberapa blok. Yang pertama ada blok masukan. Blok masukan merupakan sejumlah data yang masuk ke dalam sistem informasi, yang termasuk metode dan media untuk memperoleh data yang akan dimasukkan berupa dokumen pasar. Selanjutnya ada blok model atau model blok yang terdiri dari prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di dalam database. Dan yang ketiga ada blok keluaran, yang merupakan keluaran dari informasi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen. Dan selanjutnya ada blok teknologi, yang merupakan toolbox untuk menerima, menginput, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data. Selanjutnya ada blok basis data atau database block, merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya dan tersimpan di dalam perangkat keras atau komputer. Dan yang terakhir ada blok kendali atau control block, merupakan bagian pengendalian yang dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dari hal yang dapat merusaknya, seperti temperatur, air, api, dan debu. Selanjutnya, komponen sistem informasi berbasis komputer. Pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer terdiri atas 5 komponen. Yang pertama ada hardware, 2 software, ketiga brainware, keempat prosedur, dan yang kelima database. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, dan pembelian. Software atau perangkat lunak merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk melakukan pemrosesan. Sedangkan brainware adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan komputer. Dan prosedur adalah serangkaian peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Dan yang terakhir adalah database, yang merupakan kumpulan file yang berisi data yang berhubungan secara terorganisir dan diatur menurut
yang diatur dan disimpan menurut cara digunakan untuk memudahkan dalam proses pengambilan kembali. Selanjutnya ada komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Dalam suatu organisasi, sistem informasi merupakan suatu alat yang dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan. Berikut komponen yang ada di dalam konteks organisasi. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware yang merupakan komponen fisik seperti server, komputer, dan perangkat jaringan. Dan yang kedua, ada perangkat lunak atau software yang merupakan program yang digunakan untuk mengelola informasi. Dan yang ketiga adalah database yang merupakan kumpulan informasi secara terorganisir yang memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data. Dan yang keempat, ada prosedur yang merupakan langkah sistematis dalam penggunaan sistem informasi manajemen untuk mencapai tujuan manajerial. Dan yang terakhir, ada petugas pengoperasian yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab menjalankan dan mengelola sistem informasi manajemen, termasuk manajer. Dan kesimpulan dari materi ini adalah sistem dan sistem informasi merupakan suatu konsep yang saling terkait dalam konteks organisasi. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sistem informasi menggabungkan teknologi informasi dengan aktivitas manusia untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Sistem informasi berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing di dalam organisasi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.